Geopark Ciletuh selalu menyajikan pesona yang tak pernah habis untuk dinikmati. Tebing-tebing megah, air terjun yang indah, jalanan berliku yang menembus pegunungan dan menyusuri pesisir, hingga laut biru yang membentang luas seakan membawa kita masuk ke dalam dunia yang berbeda, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan mengingatkan kita pada betapa kayanya alam Indonesia. Kali ini, perjalanan kami ke salah satu destinasi wisata terbaik di Jawa Barat ini sedikit berbeda. Bukan sekedar menjelajah keindahan alamnya, kami juga ikut merasakan langsung kehidupan nelayan di tengah laut dengan menginap di sebuah bagan di sana. Jadi tonton video ini sampai habis dan ikuti keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah kondisi negeri ini yang tengah menghadapi gelombang protes besar-besaran yang menyebar ke banyak provinsi di Indonesia. Demo ini menunjukkan tingkat ketidakpuasan dan kemarahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Mudah-mudahan situasi ini segera membaik dan pemerintah dapat mendengarkan serta mengabulkan tuntutan atau aspirasi masyarakat. Dan semoga kedamaian dan stabilitas sosial maupun politik dapat segera pulih di Indonesia. Baik, seperti yang saya sampaikan di intro, kali ini perjalanan kita akan menuju Geopark Ciletuh di Sukabumi, Jawa Barat. Nanti kami juga bakal kasih tahu rute mana saja yang kita tempuh untuk sampai ke sana. Perjalanan kami mulai dari Bogor, tepatnya dari Sentul, terus mengarah ke Ciawi. Kami lewat Gunung Gelis untuk sampai ke Ciawi. Kalian bisa juga ambil jalur lain seperti lewat Kota Bogor, Tajur, kemudian ke Ciawi. Lalu kita arahkan kendaraan kita ke Sukabumi. Kalau di Google Maps, jarak dari Sentul ke Ciletuh itu sekitar 130 km dengan waktu tempuh yang memakan waktu sekitar 4 jam. Tergantung kondisi lalu lintas, rute yang dilalui, dan juga kecepatan berkendara kita. Perjalanan ini akan membawa kita melewati pemandangan alam yang luar biasa dengan jalanan yang cukup bagus melalui area perbukitan, hutan, dan deretan pantai yang memukau. Dari Ciawi, perjalanan kita lanjutkan menuju arah Sukabumi lewat Jalan Raya Bogor Sukabumi. Setidaknya ada 2 kecamatan yang kita lewati kalau kita mau menuju Sukabumi dari arah Ciawi melalui jalur utama, yaitu Kecamatan Caringin dan Kecamatan Cigombong yang menjadi perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Jalur ini merupakan salah satu ruas utama yang jadi penghubung penting antara Bogor dan Sukabumi. Hampir setiap hari jalan ini dipadati berbagai jenis kendaraan mulai dari motor, angkot, bus, sampai truk-truk besar pengangkut barang. Buat pengendara motor, jalur ini punya sensasi tersendiri. Kita harus lebih waspada karena selain lalu lintas yang ramai, jalannya juga cukup panjang dengan kombinasi tanjakan, turunan, dan tikungan yang berkelok-kelok. Ini adalah jalur wajib sebelum kita akhirnya bisa masuk lebih dalam ke rute menuju Geopark Ciletuh. Bisa dibilang inilah gerbang awal perjalanan panjang kita, di mana kesabaran benar-benar diuji sekaligus jadi pemanasan sebelum menikmati jalur-jalur indah di pesisir selatan nanti. Setelah masuk ke Sukabumi melewati perbatasan Cigombong, kita akan melewati beberapa kecamatan sebelum sampai di Geopark Ciletuh. Yang pertama adalah Cicurug, kecamatan pertama yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Cigombong di Bogor. Kemudian Parung Kuda, lokasinya dikenal dengan padatnya kawasan industri dan permukiman.
terus lewat Cibadak yang menjadi persimpangan strategis di jalur ini. Dari Cibadak lanjut ke jalur utama menuju Cikembar. Jalan di Cikembar ini cenderung lebih sepi dan mulai memasuki area perbukitan. Terus ke Warung Kiara, titik di mana kita akan mulai memasuki kawasan pedesaan dan persawahan. Terus ke Bantar Gadung dengan beberapa tanjakan dan tikungan khas perbukitan. Lalu melewati Pelabuhan Ratu, kemudian melewati Simpenan. Di sini mulai terasa nuansa laut dan pesisir, dan yang terakhir Cimas, di mana Geopark Ciletuh sendiri sebagian besarnya berada di Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, Kecamatan Parungkuda ini dikenal memiliki sektor industri dan potensi ekonomi lokal yang cukup berkembang di kawasan Sukabumi. Itulah sebabnya di kawasan ini terdapat banyak pabrik sehingga lalu lintas seringkali padat dan menimbulkan kemacetan. Terus, Parungkuda juga terkenal dengan peristiwa bersejarah yang merupakan salah satu peristiwa penting pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu pertempuran Bojong Kokosan. Nanti di depan kita akan melewati Museum Palagan Bojong Kokosan. Nah, kalau kalian melewati jalan di Parungkuda, kita akan melihat Museum Palagan Bojong Kokosan yang lokasinya berada di sisi jalan. Museum ini dibuat sebagai monumen peringatan dan pusat edukasi sejarah untuk mengenang pertempuran Bojong Kokosan yang terjadi pada tanggal 9 hingga 12 Desember 1945 di Sukabumi. Museum ini sering dijadikan landmark yang mudah dikenali karena berada di jalur utama antara Bogor dan Sukabumi. Pertempuran Bojong Kokosan merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Singkatnya begini, jadi setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda tidak serta-merta menyerahkan kedaulatan Indonesia begitu saja. Waktu itu, tentara sekutu datang dengan alasan ingin melucuti tentara Jepang yang kalah perang. Tapi ternyata mereka membawa NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang berniat merebut kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Para pejuang Indonesia yang sebagian besar warga Sukabumi sadar kalau ini ancaman. Jadi mereka menyerang konvoi sekutu di jalur Bojong Kokosan Parungkuda Sukabumi. Peristiwa di Bojong Kokosan merupakan salah satu faktor penyebab dari peristiwa Bandung Lautan Api pada 24 Maret 1946. Pertempuran ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak tinggal diam terhadap ancaman penjajahan kembali. Setelah melewati Parungkuda, kita tiba di Kecamatan Cibadak, persimpangan strategis di jalur Sukabumi. Di depan terdapat pertigaan Cikidang. Untuk menuju Ciletuh, kalian juga bisa ambil jalur Cikidang yang lebih cepat, tetapi berliku tajam dan menanjak dengan tikungan letter S dan turunan curam. Jalur ini menawarkan pemandangan indah namun rawan saat hujan. Kendaraan harus dalam kondisi prima dan pengemudinya harus berhati-hati. Kali ini kami memilih jalur utama. Tidak ada alasan khusus, kami hanya ingin menikmati suasana dan mengetahui seperti apa perjalanan ke Ciletuh lewat jalur utama.
Buat kalian yang berencana liburan lewat sini, harap diperhatikan bahwa jalan ini sering macet, terutama di pagi dan sore hari. Sangat penting untuk merencanakan perjalanan dengan matang. Coba untuk memilih waktu berangkat di luar jam sibuk, atau pertimbangkan alternatif rute yang lebih lancar. Nah, di depan sebagai patokan kalian akan melihat Almira Parfum dan Bank Panin di seberang. Kita belok kanan masuk ke Jalan Nasional Rute 3. Setelah melalui Cibadak dan Cikembar, kita sampai di Kecamatan Warung Kiara. Kecamatan Warung Kiara di Kabupaten Sukabumi termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan tanah longsor yang cukup tinggi. Beberapa desa di kecamatan ini sering dilaporkan mengalami pergerakan tanah maupun longsor akibat curah hujan yang tinggi. Jalan Nasional Rute 3 yang melintasi Warung Kiara juga melewati area dengan kondisi geologi rawan longsor, sehingga berpotensi terdampak ketika terjadi bencana. Di depan itu bus MGI jurusan Pelabuhan Ratu Sukabumi. Kalau kalian dari Bogor, bisa juga naik bus MGI jurusan Bogor Pelabuhan Ratu yang mengantarkan penumpang dengan rute dari Terminal Baranang Siang di Bogor, terus ke Ciawi, kemudian ke Parungkuda, lalu melewati Cibadak, terus ke Cikembang dengan tujuan akhirnya yaitu Terminal Pelabuhan Ratu. Ongkosnya kalau dari Bogor itu Rp65.000. Ini kampung apa namanya? Panyairan. Panyairan. Tuh. Berapa? Opat. Opat. Road and Chill 1000. Oke, ditonton. Tulisannya. Baca tuh, baca. Videonya. Teman, mantap. Dadah. Dadah. Oke, mantap. Bang, kita bakal subscribe. Ciletuh. Ya, Ciletuh. Sebelum sampai di Pelabuhan Ratu, kita akan melewati Kecamatan Bantar Gadung yang berbatasan langsung dengan Pelabuhan Ratu di sebelah barat dan Warung Kiara di timur. Jalanannya khas berkelok-kelok, tidak terlalu ekstrim tapi tetap menantang bagi pengendara.
Kawasan Geopark atau Taman Bumi Ciletuh Palabuhan Ratu yang terkenal di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu geopark terbesar dan terindah di Indonesia. Dengan luas sekitar 128.000 hektar, kawasan ini mencakup 8 kecamatan dan 74 desa. Taman Bumi Ciletuh Palabuhan Ratu dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, serta memiliki berbagai keunikan geologi yang membuatnya layak untuk diakui sebagai bagian dari Global Geopark Network. Selain keindahan alamnya yang mempesona, kawasan ini juga kaya akan potensi sumber daya alam, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu menawarkan berbagai destinasi menarik seperti air terjun, pantai, dan bukit-bukit yang memiliki pemandangan yang luar biasa. Hari Sabtu kita jalan-jalan ke Ciletuh, ke Geopark Ciletuh. Kalau yang ada itunya dan apa namanya? Ada bocah SMA kasih kamera aja. Memang ada. Iya kan. Yang ada terjunnya sebelah sini kan?
Tadi berangkat jam 11, sampai sini jam 3 apa? Lanjut lagi mau ke Puncak Dharma. Gaskan. Abangku, gaskan abangku. Gaskan abangku. Jalannya sejuk, segar, sore-sore sepi. Alaska. Bosku, pelan bosku. Gila bosku. Ngeri banget bosku. Pelan. Petani. Pantai Tikus, Turki, Dharma. Turki Maritim, Puncak Dharma, lewat Gar. Ini pelan. Ya ini Puncak Dharma. Target itu. Mari Bu. Puncak Dharma adalah salah satu titik tertinggi di kawasan Geopark Ciletuh dengan ketinggian sekitar 230 meter di atas permukaan laut. Terletak di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Puncak Dharma menawarkan pesona alam yang memukau, menjadikannya sebagai destinasi wisata alam yang populer di kawasan ini. Itu yang itu. Ya, jadi duduk di samping penginapan warung, wasaung saya duduk itu melihatnya. Dari Puncak Dharma, kita bisa melihat pemandangan 180 derajat yang menakjubkan. Kita bisa melihat Teluk Ciletuh yang berbentuk tapal kuda, Pantai Palampang, dan hamparan laut biru yang membentang hingga ke Samudra Hindia. Tempat ini sangat cocok untuk yang ingin merasakan ketenangan, menikmati sunrise atau sunset. Waktu terbaik untuk mengunjungi Puncak Dharma adalah menjelang pagi atau sore hari untuk menyaksikan pemandangan matahari terbit atau terbenam yang spektakuler. Berenang di Pulau Kunci. Muara berarti sini, bawah. Hari ini. Iya. Ini mau turun. Ini mau turun ini. Bang.
bisa berenang aja juga. Ya kan dia besok akhirnya. Naik sini. Gimana kita ini Dan? Aden. Sama Mang Aden ya. Oh jauh. Iya. Dari pinggir pantai ke Bagang yang buat tangkap ikan itu sekitar setengah jam. Oh satu-satu. Beda-beda teman. Masing-masing tempat. Laun Bay. Ih, kalau geser. Sampai pagi enggak. Semalam sampai 5 kali kan, 6 kali kan. Gimana? Anginnya bos, ngeri anginnya. Duluan ah. Masukin duluan ya, Bay. Siap. Kali ini kami ikut bersama Pak Sudar, seorang nelayan yang sudah melaut sejak kecil. Pengalamannya begitu banyak, setiap gerakannya di atas bagan terlihat mantap. Laut bukan hanya tempat mencari nafkah baginya, tapi sudah seperti rumah kedua yang hampir setiap hari ia hadapi dengan segala suka dan duka.
Dengan ramah, beliau menjelaskan macam-macam bagan, proses bagaimana ikan kemudian diolah dan dijual setelah ditangkap, perjuangan nelayan yang harus menghadapi tantangan di lautan. Beliau juga bercerita sejarah bagaimana bagan diperkenalkan oleh nelayan Bugis yang datang sejak tahun 1960-an. Mereka memperkenalkan alat tangkap bagang atau bagan kepada masyarakat nelayan setempat, kemudian menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan hasil tangkapan ikan secara signifikan. Hal ini merubah aktivitas perikanan yang dari sekedar memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup menuju ke arah yang lebih komersial. Bagang adalah alat tangkap ikan tradisional yang biasanya berupa bangunan dari bambu atau kayu yang didirikan di laut atau perairan. Bentuknya mirip rumah panggung di atas air dengan jaring besar di bagian bawah. Alat ini berfungsi sebagai jaring angkat yang memanfaatkan prinsip light fishing atau pemancingan cahaya pada malam hari, yaitu dengan bantuan lampu untuk mengumpulkan ikan, cumi atau udang sebelum ditangkap dengan jaring. Saat beliau bercerita, kami merasa sedang belajar langsung dari seorang guru yang hidupnya ditempa oleh lautan. Saya yang terbiasa hidup di darat di atas tanah yang kokoh dan stabil merasakan pengalaman berbeda ketika berada di atas bagan yang terombang-ambing di lautan. Setiap gelombang membuat lantai bagan bergoyang tanpa henti. Tubuh ikut tergoncang dan perlahan rasa pusing dan mual muncul. Di laut, kita harus menyesuaikan diri dengan gerakan ombak yang tak pernah berhenti. Untungnya, saya membawa obat untuk meredakan gejala mabuk laut ini. Setelah meminumnya, rasa pusing perlahan berkurang, tubuh kembali tenang, dan saya bisa melanjutkan pengalaman di atas bagan sambil menikmati suasana laut yang begitu berbeda dari kehidupan di darat. Hijau ya? Kita suka hijau. Malam ini pelan saja. Yuk, Borolok. Kembung. oh kembung, Nah, kembung. Ini peda. pada nuasa, oh benar. Wih, keren Cici Dan. Narik Dan. Ya Dan. Gede Dan. Strike. Hihihi.
Ayo Jidan, kamu bisa Dan. Oh udah bisa tuh. Ya, Lepas Dan. Astagfirullahaladzim Dan. Pertanyaan kebetulan. Sayang sekali. Eta lagi itu mah tinggal eta. Wow, cakep. Terakhir semoga malam ini mendapatkan ikan yang Gaskan. memuaskan. Hup. Oh, mantap. Menarik ikannya pun. Dapat ikan satu. Lauk naon eta, Mang? Kamu ada arti kapan? Hah? Cek. Ikan bisa kan? Bisa kiana. Mau bakar ikan. Di sana ya, Pak? Ya, gitu. Oh ininya. Namun banyak tingkat pasti ke pelabuhan, tapi kalau udah gak tahan ini, gak tahan ngasin, ini kan dijadikan ikan rebus. Nah, dijadikan ikan rebus kalau misalnya ini yang bikin ikan asin itu udah penuh semua, baru diambil ke pelelangan. Soalnya kan ini kebanyakan ini bikin ikan asin. Itu sebelum ada bagang ini, sebelum ada bagang seperti ini kan bagang apukat. Tapi yang dulu itu yang bagang itu yang nggak bisa dipindah-pindah itu kan. Yang di depan Bu Elis kan banyak itu, yang ditancap-tancap itu. Kalau dulu begitu. Nah di situ memang sih itu juga itu ide dari orang Bugis. Nah dulu, ide orang Bugis itu, Bugis kebanyakan Papua Ratu. Ini namanya pagang. Dibilangnya kalau misalnya dari pihak kereta ini, dibilangnya pagang apung. Ya pagang apung. Pakai blok itu, pakai blok. Nah, ya biar ngapak gitu, biar susah senangnya itu. Ngerasain. Soalnya apa? Kalau dulu baru bikin pagang perahu itu udah pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah ya, atau pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah. Paling di rumah itu bawa beras, bawa apa itu, inilah air buat minum, mandi, buat apa. Kalau waktu pagang perahu tuh, dulu begitu. Dikarenakan banyak hanyut kena angin, nah sekarang mah dia terjemput, dia pulang, paling berangkat sore lagi pulang. Iya, kayak gimana kok begitu? Pagang perahu kayak perahu aja, kayak perahu pasang bambu, di pakai kayak perahu kecil gitu kan, yang tadi yang indah bilaweng kan, nah pakai itu. Tapi dia banyak bambunya, banyak seperti inilah dan gitu. Tapi perahunya tinggi. Dulu kebanyakan pada itu. Iya, sebelum kebanyakan. Tapi itu yang bisa bikin itu orang yang punya duit. Soalnya itu bikin kamera juga itu udah mahal, sama profil. Mungkin kalau pakai pagang perahu itu sekitar 50. Iya. Soalnya itu bikin perahunya juga udah berumah. Kalau yang ini? Kalau yang ini paling ini Pak, kalau kita misalnya
segala barulah gitu. Barulah seperti ini beli itu paling sekitar 35 juta. Kecap lah ya. Nah, kecap lah. Kayak kecap. Mantap nih. Samuan. Oke, sedap. Soplor aja ya. Soplor ya. Soplor, sadiki. Ikan apa nih tuh, Pak? Oh, ini ketek apa namanya? Alah, ketek. Tarik. Mantap. Strike. Subuh strike. Nah, lagi makanya tuh. Seberat amat ya. Lawan kakak merah kalau di atas sama di bawah. Oh iya itu. Makanya terik. Oh. Empanya terik. Cakep. Udah ya. Setengah kilo ada ini. Kurang. Ada yang agak gedean lah. Kita sudah bermalam di Bagang, salah satu Bagang nelayan sini, dan sekarang waktunya pulang. Kita pulang. Ah, iya kakap. Oh iya. Anu jadi nu mata gede no. Cemawal. Bau Cemawal. cemawal. Datang ke heula bab ke ciri.
masih ngebul-ngebul tuh jemur. Dikit. Lok naon ya? Kalau yang letik. Ada terinya gitu, campur. Kamu nu kitu mah dina Lazada teh 18.000. Soalnya Citari. Dua Citari. Urut nuput seger pentingnya. Oh, dibakar cumi. Oh ya ini yang malam, yang pagi mah ini nih, yang barusan. Asal tebrus gitu, langsung angkat gitu. Oh. Biasa di cara ieu di Lamun lami-lami hancur ya. Makan ikan yang Tobat. Pas dibuka teh copot. 3 kilo. berapa? Ikan oren. 3 kilo ya? 3 ini. Itu apa? Rumahan. Punya tulang kecil. Kita pakai nasgor sekarang sama laukna iya. Etem. Nasinya goreng. Nasinya nasi goreng. Mantap nih, keren. Nih. Ada yang lagi makan. Ngapain lu, Bang? Dia mabok, baru ke tengah langsung oe-oe. Wah. Halo. Lalu kemudian jidan menarik, ada ikannya. Dapat Dan? Keadaan. Sayang sekali. Kita lagi ada di Pantai Cisaar bersama Jidan ini, pupu saya yang suka ngebolang bersama babehnya. Jadi kita kemarin berangkat dari rumah nyampe sini jam 4-an. Kita nggak langsung ke sini tapi kemarin tuh ke Puncak Dharma, terus istirahat di sana, balik lagi ke sini. Ternyata sini udah siap-siap mau ke tengah laut. Nah, ke salah satu bagang yang ada di sini. Nah, ini kan deket ya. Kita tuh ke tengah dari dermaga itu sampai ke sana itu sekitar setengah jam. Pertama kita naik perahu kecil, kapal yang lebih kecil, terus kemudian kita pindah di tengah-tengah situ ke kapal yang lebih besar ya. Setelah nyampe di salah satu bagang, nggak lama 5 atau 10 menit saya merasa pusing karena nggak biasa. Untung saya siap bodrek kayaknya kemarin tuh. Setelah itu kita lihat proses bagaimana nelayan. Nah, salah satu dari nelayan di sini yang menangkap ikan tidak pakai umpan tapi pakai cahaya. Jadi itu proses sampai menjelang pagi. Saya sih tidur ya semalam karena puyeng setelah minum obat terus ngantuk.
Kita sempat juga makan di tengah laut, ikannya dibakar, mantep pokoknya, enak. Jadi luar biasa lah semalam. Sekarang kita balik ke tempat Bu Elis namanya ya. Mayoritas dari penduduk sini itu nelayan ya. Beda dengan pas saya ke Citore kemarin, itu kebanyakan petani. Kalau di sini kebanyakan nelayan. Ada sih petani kata si bapak, cuman nggak terlalu banyak. Mohon maaf kalau suara saya agak serak karena pas berangkat pun kondisinya lagi kurang enak badan. Mudah-mudahan kita bisa balik lagi ke rumah dengan selamat dan sehat untuk kedepannya. Minggu depan insya Allah kita mau kemana, Dan? Ke Tanjung Lesung. Kita mau ke Tanjung Lesung, berarti ke arah Banten, ke arah barat, ke Tanjung Lesung, ke ujung kulon. Alhamdulillah, welcome to